Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bonti Media, channel yang selalu menyajikan informasi dan materi pembelajaran untuk SMK. Kali ini kita akan membahas tentang tata cahaya yang merupakan kompetensi dasar ke-14 dari mata diklat desain grafis percetakan. Fotografi adalah melukis dengan cahaya, sehingga cahaya merupakan unsur utama dalam fotografi. Bila tanpa cahaya, sudah dapat dipastikan kegiatan fotografi tak akan pernah bisa dilakukan. Cahaya berfungsi untuk menerangi objek yang akan difoto, sehingga objek tersebut akan memantulkan cahaya yang nantinya akan terekam oleh kamera. Untuk membuktikan teori ini, mari kita mengilustrasikan berada dalam suatu ruangan, di mana dalam ruangan tersebut tidak ada sedikit pun cahaya yang masuk. Walaupun di sekeliling kita terdapat banyak benda, namun kita tidak bisa melihatnya, dan semuanya akan terlihat hitam dan gelap seperti di layar saat ini. Namun, setelah ruangan tersebut mendapatkan pancaran cahaya, benda-benda yang ada di sekeliling kita tentunya akan terlihat jelas oleh kita. Hal ini dikarenakan benda-benda tersebut memantulkan cahaya yang ada, dan pantulan cahaya tersebut akan tertangkap oleh mata kita. Cara kerja kamera adalah sama dengan cara kerja mata kita, yaitu menangkap pantulan cahaya dari benda-benda yang ada di sekeliling kita. Perlu kita ketahui bahwa sumber cahaya di dunia ini secara mendasar terbagi menjadi dua jenis, yaitu variable lighting dan artificial lighting. Variable lighting adalah cahaya yang sumber pencahayaannya bukan buatan manusia atau bisa disebut sebagai cahaya alami. Contohnya yaitu adalah bulan di malam hari dan cahaya matahari di siang hari. Variable lighting mempunyai banyak keuntungan. Salah satunya adalah menghemat energi. Untuk mendapatkan pencahayaan alami pada suatu ruangan, tentunya diperlukan jendela-jendela yang cukup besar ataupun dinding yang terbuat dari kaca sekurang-kurangnya 1/6 dari luas lantai. Akan tetapi, variable lighting kadang dirasa kurang efektif dibandingkan dengan penggunaan artificial lighting, karena intensitas cahaya yang tidak tepat menghasilkan panas terutama di siang hari, dan arah cahaya tidak dapat diatur sesuai dengan keinginan kita. Nah, sumber cahaya yang kedua yaitu adalah artificial lighting. Artificial lighting adalah cahaya yang sumber cahayanya diciptakan oleh manusia, atau dengan kata lain cahaya buatan. Contohnya adalah lampu blitz, api, lampu neon, dan lain sebagainya. Pencahayaan buatan sangat diperlukan apabila posisi ruangan sulit dicapai oleh pencahayaan alami, atau saat pencahayaan alami tidak mencukupi. Artificial lighting dapat diterapkan secara tersendiri maupun dikombinasikan dengan variable lighting atau cahaya alam. Dalam fotografi kita mengenal istilah tata cahaya. Yang dimaksud dengan tata cahaya adalah seni pengaturan cahaya dengan mempergunakan peralatan pencahayaan agar kamera
mampu melihat benda atau objek dengan jelas dan menciptakan ilusi untuk mendapatkan kesan adanya jarak, ruang, waktu, dan suasana suatu kejadian tertentu. Dalam kesempatan ini saya mencoba melakukan eksperimen sederhana dengan melakukan pemotretan dalam suasana yang minim cahaya dan menghasilkan sebuah foto seperti tampak pada gambar A. Selanjutnya, saya melakukan pemotretan kembali di mana dalam pemotretan yang kedua terdapat cahaya yang cukup sehingga menghasilkan foto seperti gambar B. Dari eksperimen ini dapat membuktikan bahwa salah satu fungsi tata cahaya adalah memperjelas penamakan benda atau objek yang kita foto. Eksperimen selanjutnya, saya membuat gambar sederhana, yaitu gambar C dan gambar D. Walaupun gambar tersebut memiliki bentuk dan ukuran yang sama, namun apabila kita perhatikan dengan seksama, maka gambar D mampu membuat kita seolah-olah berada dalam sebuah ruangan yang nyata. Hal ini tercipta karena adanya gradasi warna, yaitu sisi yang dekat memiliki warna yang lebih terang, sedangkan sisi yang jauh warna agak gelap. Dengan adanya gradasi warna ini membuktikan bahwa tata cahaya juga mampu menciptakan ilusi adanya jarak dan ruang tertentu. Terdapat 3 poin penting dalam prinsip dasar tata cahaya, atau yang lebih kerennya disebut dengan istilah 3-point lighting, yang terdiri atas K-light, V-light, dan backlight. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas satu persatu 3-point lighting tersebut. Yang pertama adalah K-light. K-light itu adalah pencahayaan utama yang diarahkan ke objek. Kemudian K-light merupakan sumber pencahayaan yang paling dominan. Kemudian yang ketiga, lebih terang dari field light. Kemudian yang keempat, ditempatkan pada sudut 45 derajat di atas objek. Di sini sebuah ilustrasi sederhana, ada sebuah objek berwarna kuning, kemudian di depannya ada sebuah kamera, kemudian arah dari K-light itu bisa ditentukan oleh garis berwarna merah seperti ini. Nah, apabila kita terapkan dalam sebuah objek nyata, maka K-light akan tampak seperti ini. Nah, bagian yang lebih terang itulah merupakan area yang disinari oleh pencahayaan K-light. Kita lanjutkan ke yang berikutnya atau yang kedua, yaitu field light. Field light ini memiliki ciri sebagai berikut. 1. Biasanya digunakan untuk menghilangkan bayangan objek yang disebabkan oleh K-light. Yang kedua, ditempatkan berseberangan dengan objek yang mempunyai jarak yang sama dengan K-light. Kemudian ciri yang ketiga adalah pencahayaan pengisi. Yang terakhir, intensitas pencahayaannya biasanya setengah dari K-light. Nah, ilustrasinya adalah seperti ini. Ada objek berwarna kuning, kemudian ada kamera. Nah, arah dari field light ini bisa ditunjukkan oleh garis berwarna
ungu. Nah, bila kita terapkan dalam objek nyata, maka feel like akan tampak seperti ini. Ditunjukkan oleh garis yang berwarna ungu. Kita lanjutkan ke bagian yang ketiga, yaitu backlight. Backlight memiliki ciri 1. Pencahayaan berasal dari arah belakang objek. Kemudian yang kedua, memberi dimensi agar subjek tidak menyatu dengan background. Yang ketiga, pencahayaan diletakkan 45 derajat di belakang objek. Kemudian ciri yang keempat, intensitas pencahayaannya tergantung dari pencahayaan key light, fill light, dan objeknya. Nah, bila diilustrasikan, di sini ada objek berwarna kuning, kemudian ada kamera. Nah, arah backlight itu seperti yang ditunjukkan garis berwarna hijau. Bila kita terapkan dalam objek yang nyata, akan tampak seperti ini, di mana backlight itu akan ditunjukkan oleh garis berwarna hijau. Dari ketiga prinsip dasar tata cahaya atau 3-point lighting yang sudah kita pelajari barusan, untuk lebih jelasnya mari kita bandingkan area wajah yang mendapatkan pancaran dari key light, fill light, dan backlight. Key light ditunjukkan oleh bidang berwarna merah. Kemudian fill light ditunjukkan oleh bidang berwarna ungu. Sedangkan backlight ditunjukkan oleh bidang berwarna hijau. Dari contoh ini diharapkan teman-teman semuanya dapat memahami dan mencoba mempraktekkan sendiri teori tentang tata cahaya. Demikian pembahasan singkat tentang tata cahaya. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semuanya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.